Setelah mengambil napas dalam-dalam, Ming Tua mengangkat kepalanya dengan kuat dan menatap Zeus. Kembalilah ke Lord Zeus. Apa yang dikatakan bawahanmu itu benar. Zesten mengerutkan kening. Hanya saja apa yang dia khawatirkan dan apa yang dikhawatirkan Lao Ming benar-benar berbeda. Mengapa Lord of Light, yang dia percayai, memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah lawan yang harus dihadapinya dalam malapetaka ini telah mencapai titik di mana ia harus meningkatkan kekuatan keyakinan ke bentuk pamungkasnya? Melihat Zeus tenggelam dalam pikirannya, Ming Lao berpikir bahwa kata-katanya berpengaruh, dan berkata dengan cepat. Tolong juga minta Lord Zeus untuk memerintahkan, menangkap orang-orang ini dan menyiksa mereka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran masalah ini segera setelah kamu bertanya. Zeus mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya lagi di tengah antisipasi di wajah Ming Tua. Jangan terburu-buru. Masalah ini sangat penting, dan tidak boleh terburu-buru. Meskipun dia menenangkan Ming Lao di bibirnya, Zeus jelas kehilangan kepercayaannya pada Ming Lao. Saat ini, selain penguasa cahaya, siapa lagi yang bisa menyelesaikan kesulitannya saat ini? Siapa lagi yang layak mendapatkan kepercayaannya? Belum lagi. Pendirian kuil penguasa cahaya sendiri berada di bawah yurisdiksi Ares, Dewa Perang. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar itu yang ingin melawan kekuasaannya lahir di medan bintang yang mereka kuasai? Secara khusus, Ares, Dewa Perang, sebagai prajuritnya yang cakap, tidak memiliki alasan untuk mengkhianatinya. Zeus mengenal Ares, Dewa Perang, dan tahu apa yang terbaik baginya. Ini hanya pertempuran, dan selebihnya, Ares, Dewa Perang, tidak akan pernah bisa menjadi dalangnya. Oleh karena itu, di mata Zeus, Qin Yichen dapat dikatakan berakar dan merah. Selain itu, Qin Yichen juga melakukan yang terbaik untuk melawan perubahan di alam rahasia, membuktikan kesetiaannya kepada kuil Zeus. Itu bukan target dengan kecurigaan serius, dan Zeus tidak bisa memastikan kesetiaan Qin Yichen lagi dan lagi, sekali saja sudah cukup. Melihat seluruh Olympus, satu-satunya orang yang bisa menjadi penjaga Dao adalah penguasa cahaya ini. Zeus tidak meragukan Qin Yichen. Yang dia ragukan sekarang adalah motif orang ini yang beberapa kali memprovokasi hubungannya dengan penguasa cahaya. Mata dingin menyapu tubuh Ming Tua, dan Ares, Dewa Perang, tiba-tiba melepaskan tekanan besar. Tidak masalah, saya pribadi akan mengkonfirmasi masalah ini, tunggu saja berita saya. Setelah berbicara, Zeus menghilang tanpa jejak. Begitu pikirannya bergerak, Zeus muncul di depan Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen sedang duduk di atas meja, menjelaskan seluk-beluk latihan kepada Lin Bai dan Li Yun. Ketika Zesten berhenti menyela pikirannya, kecemerlangan tubuhnya menghilang, dan dia berubah menjadi orang tua biasa, berdiri di samping dan menunggu. Qin Yichen mencelupkan tangannya dengan air dan mengelusnya dengan ringan di atas meja, dan sebuah lingkaran muncul di atas meja. Li Yun, menurutmu ada berapa lingkaran di meja ini? Li Yun langsung tegang, dan dia terus mengingat tindakan Qin Yichen sebelumnya di benaknya. Setiap detail melintas di benaknya ratusan kali. Tetapi pada akhirnya, Li Yun masih tidak yakin apakah yang dilihatnya dengan matanya itu nyata. Menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kembalilah ke Lord of Light. Aku tidak mengerti maksudmu. Tolong tunjukkan Lord of Light. Qin Yichen melemparkan teh ke atas meja, menopang tangannya, dan menatap Li Yun dengan sepasang mata. Sekarang apa? Li Yun hampir berkeringat di dahinya. Itu berarti dia bangga dan dapat mengalahkan banyak lawan. Di depan Qin Yichen, seperti hal yang tidak berguna, dan mereka tidak memainkan peran mereka sama sekali. Dalam pertanyaan sebelumnya, Li Yun tidak pernah menebak dengan benar, yang membuat Li Yun pusing. Seolah-olah penebusan dosa selama periode waktu ini seperti lelucon. Tepat ketika Li Yun merasa itu cukup sulit dan tidak tahu harus berbuat apa, Qin Yichen tiba-tiba menamparkan meja. Melihat apa yang telah kamu pelajari, memang berguna untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi kamu telah melupakan kebenaran yang paling mendasar sekalipun. Jika kamu terus berlatih seperti ini, kamu pasti akan menjadi gila. Bagaimana kamu akan bekerja untuk kuil Lord of Light di masa depan? Olympus berbagi kekhawatirannya. Li Yun menundukkan kepalanya karena malu. Ketika Qin Yichen mengungkap kebenaran misteri itu, Li Yun hanya merasa bahwa tindakannya sebelumnya sangat bodoh. Sama sekali tidak ada penampilan yang diinstruksikan oleh Dewa Cahaya. Ini seperti orang yang tidak tahu apa-apa, hanya mendapatkan sedikit kesempatan dan terbawa suasana. Qin Yichen tidak masalah mereka yang berlatih ilusi akan selalu harus melalui pukulan seperti itu sebelum mereka dapat terus tumbuh. Terutama ketika menyangkut keadaan pikiran mereka. Setelah mengurus hal-hal sepele Li Yun, Qin Yichen berkata kepada Lin Bai. Kalian berdua akan menjelajah sendiri, dan ada tamu yang datang. Lin Bai pergi tanpa melihat ke belakang, tetapi Li Yun melihat sekeliling. Tetapi meskipun Zeus tepat di depannya, dia tidak menyadarinya. Mengangkat bahu tanpa daya, Li Yun juga pergi. Qin Yichen memandang Zeus dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan menyekat teh di atas meja hingga bersih. Ada apa dengan Tuan Zeus mencariku? Zeus memandang Qin Yichen, dan dari tindakannya sebelumnya,
dia telah menyimpulkan bahwa Qin Yichen tidak akan pernah melakukan apapun terhadapnya. Karena semua penampilan Qin Yichen hingga saat ini, di mata Zeus, sangat cocok dengan tindakan sang pelindung. Dia mencoba untuk menjaga Olympus tetap stabil. Ketika Qin Yichen memilih untuk meninggalkan kuil Zeus dan menghindari mata cemburu para dewa liar itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qin Yichen tidak mau bertarung di Olympus. Ditambah dengan metode pengajaran pasien sebelumnya, ini telah melampaui terlalu banyak orang. Zeus sangat jelas, mana dari dewa utama ini yang bukan sapu? Jika Anda ingin belajar sesuatu dari mereka, tidak seorang pun kecuali kroni Anda yang dapat mempelajari metode mereka. Angin di depannya benar-benar berbeda. Dia seperti orang tua yang murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri yang sedang melatih anak buahnya untuk Olympus. Perilaku semacam ini, dan yang satu ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa. Jenis kemurahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri sudah cukup untuk bertindak sebagai pelindung. Zeus menghela nafas. Saya ingin bertanya apakah saya memiliki kelalaian dalam cara saya menangani pintu masuk asap hitam. Zeus yakin bahwa angin tidak akan melawannya. Jadi ketika dia membuka mulutnya, dia bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Masuknya asap hitam. Asap hitam itu adalah kepercayaan dari mereka yang bersekongkol. Dan jika asap hitam itu memasuki Olympus, itu akan menjadi ancaman besar baginya. Zeus tahu betul bahwa selama asap hitam ditangani dengan benar, hal-hal ini sama sekali bukan ancaman. Qin Yichen memandang Zeus setelah hening sejenak. Bagaimana Anda mengatasi asap hitam itu? Sejujurnya, Qin Yichen tercengang dengan pertanyaan ini. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Zeus menangani asap hitam, jadi dia hanya bisa bertanya dulu. Tetapi di mata Zeus, ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ada sedikit pertanyaan di dalamnya, tetapi yang lebih penting, itu mengingatkan Zeus pada dua orang yang menemani Qin Yichen di sini sebelumnya. Tampaknya mereka juga terinspirasi oleh pertanyaan Qin Yichen. Memikirkan hal ini, mata Zeus berbinar. Ini adalah kesempatan.